semua ya, kembali lagi sama Rahman. Kali ini aku mau review, ini adalah Mi True Wireless Earbud Basic 2 ya. Mungkin teman-teman udah kenal atau udah punya sebelumnya. Ya ini memang tergolong barang yang bukan baru-baru banget ya. Jadi sebelumnya udah ada yang Basic 1, lalu ada yang Basic S. Nah ini yang kali ini aku review ini Basic yang 2, jadi udah versi keduanya. Jadi udah sebenarnya generasi ketiga kalau barangkali ya. Atau ada beberapa yang mereknya itu AirDot. Jadi memang mungkin di beberapa negara, setahu saya ada yang pakai namanya AirBud ini ataupun AirDot. Nah, kali ini aku mau review pemakaian aku. Ini ada aku pakai mungkin sekitar 1,5 bulan, jadi udah cukup lama tentunya. Udah bisa ngasih gambaran ke teman-teman seperti apa kualitas dari Mi True Wireless Earbud Basic 2 ini. Oke, jadi langsung aja nanti ke poin-poinnya yang penting-penting untuk teman-teman kalau mungkin tertarik sama Xiaomi Mi True Wireless Earbud Basic 2 ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, kelengkapan dari pembelian Mi True Wireless ini, teman-teman nanti akan bakalan dapat ya tentu saja earbudnya. Jadi kotak hitam seperti ini, ada dua earpiece-nya. Jadi ada dua, menurut saya ada dua headset-nya yang bisa dipakai. Lalu teman-teman di dalamnya nanti juga akan mendapat earpiece, ada beberapa pilihan ukuran sedang, ukuran kecil, dan ukuran besar. Jadi tentunya teman-teman bisa ganti sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Lalu ada buku panduan juga, kartu garansi. Jadi udah itu aja. Jadi tidak diikutkan kabel chargernya. Jadi teman-teman harus persiapkan sendiri kabel chargernya. Dan Xiaomi Mi True Wireless TWS yang ini Basic 2 ini masih menggunakan micro USB, jadi tentunya kurang fleksibel ya untuk saat ini, tapi masih oke kok. Kalau teman-teman punya mungkin kabel lama masih bisa dipakai. Oke, untuk harganya ini teman-teman bisa dapatkan di range 200 sampai 250. Kalau waktu itu aku beli di 230.000. Tapi sebenarnya kalau aku boleh saranin teman-teman sebaiknya beli di Xiaomi Official Store. Jadi ada di beberapa toko online kan. Itu kalau nggak salah terakhir aku cek harganya 245.000. Ya, jadi kenapa beli di yang official ya, tentunya biar teman-teman nggak mendapatkan barang palsu. Nah, karena ini tiruannya banyak banget, bahkan teman-teman kalau mungkin cari di online shopping gitu ya, ada yang harga 100 ribuan, bahkan di bawah 100 ribu gitu. Tentunya itu sangat diragukan akan keasliannya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan barang yang asli, teman-teman bisa cek, biasanya disertakan seperti ini, ada hologramnya yang teman-teman bisa gesek, lalu nanti cek di websitenya untuk ngecek barang ini resmi dari Xiaomi atau tidak gitu. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan barang yang asli, jangan yang KW ya. Oke. Kalau saya perhatikan unit ini bahannya masih menggunakan plastik ya. Jadi ini menggunakan plastik, semuanya plastik, tapi build-nya itu solid banget, jadi kokoh banget. Jadi kalau misalkan mau ditaruh sembarangan pun saya pun nggak merasa khawatir karena build-nya ini cukup compact, kokoh gitu. Lalu ada indikator LED di depan sini. Kalau kita nggak di-charge gitu, biasanya ada muncul warna merah. Lalu ada juga indikator di earbudnya ini, kalau misalkan lagi dilepas gitu ada tanda putih, tanda merah juga, jadi menandakan kalau earbud ini sudah aktif gitu ya, atau lagi charging. Oke, lalu suaranya dihasilkan ini cukup bagus. Saya pun puas dengan suaranya, bassnya dapet. Ya suara musik itu berasa sangat bagus gitu menurut telinga saya. Ini cukup oke untuk suaranya, jadi saya sih no komplain terhadap hasil suara yang dihasilkan dari Xiaomi AirBud ini. Oke, setahu saya unit ini tidak ada sertifikat IP-nya, alias ini tidak akan tahan terhadap debu maupun air ya. Tentu saja kita siapa juga yang mau pakai TWS untuk berenang ya ataupun ya di debu-debuan, tentunya kita pasti hati-hati. Jadi ini tidak tahan debu dan air. Lalu untuk kekuatan cengkeraman nih atau kekuatan dari earbudnya kalau sedang ditempelkan ini menurut aku cukup kuat. Jadi kalau kita pun mungkin lari-lari kecil masih oke gitu ya, walaupun ya cukup mengkhawatirkan juga. Tapi kalau dipakai hari-hari itu ketika ditempel di telinga ini masih cukup oke, nggak gampang lepas gitu maksud saya. Tapi ya nggak kuat-kuat banget, tapi masih oke lah, masih bisa dipakai walaupun toleh-toleh pun ini masih berasa kuat, nggak gampang jatuh. Untuk ketahanan baterainya ini diklaim sama Xiaomi ini bisa tahan 4 jam.
Jadi tentunya kalau kita pakai terus-terusan ya bisa bertahan 4 jam. Kalau dengan kotaknya ini bisa bertahan sampai 12 jam. Jadi habis kita charge lagi sampai 3 kali charge, jadi bisa sampai tahan 12 jam. Tapi kalau untuk pengalaman pemakaian saya ini ya paling 3 jam itu udah mulai putus-putus gitu. Tapi saya jarang banget juga pakai selama 3 jam berturut-turut. Jadi kalau saya selesai pakai pasti langsung saya masukin lagi. Nah, untuk ngecharge-nya sendiri ini kalau dari Xiaomi-nya diklaim ini hanya butuh waktu 1,5 jam udah penuh. Tapi kalau saya sendiri, saya sih kadang cuek dengan charger seperti ini, jadi saya tancapin ya kadang semalaman atau kadang kalau saya udah perlu saya cabut lagi gitu. Dan sejauh ini saya pakai aman-aman aja, nggak ada masalah. Lalu selanjutnya yang ini sering ditanyakan lagi, ini kalau bisa dipakai satu bisa atau enggak bisa. Jadi kalau misalkan kita hanya pakai satu itu bisa, misalkan sebelah aja bisa, kanan kiri pun bisa. Jadi nggak harus kiri aja yang bisa dipakai atau kanan aja gitu. Jadi kalau tidak salah teknologi yang dipakai ini dua-duanya ini punya akses langsung ke Bluetooth handphone kita. Kalau tidak salah seperti itu ya. Lalu kalau dipakai delay atau enggak, sejauh pengalaman saya ini enggak delay. Jadi kalau dari yang sebelumnya, yang AirBud Basic 1 kalau tidak salah itu banyak komplain ada delay gitu, apalagi untuk main game. Tapi kalau yang ini sepengalaman saya nggak ada delay, jadi aman-aman aja. Saya pakai suaranya yang dihasilkan itu sangat sesuai dengan apa yang saya lihat. Selanjutnya kalau buat telepon kedengarannya enak atau enggak, nah ini kalau buat telepon kedengarannya lumayan jelas menurut saya. Jadi ketika saya telepon menggunakan ini, lawan bicara saya bisa mendengar suara saya dengan clear juga. Cuma tidak sejelas ketika saya lepas. Jadi ketika saya bandingkan, ada beberapa kali aku telepon juga ada yang halo halo dan segala macam, mungkin mendengar kurang jelas. Akhirnya saya cabut, saya matiin dan menggunakan speaker biasa lebih jelas. Tapi beberapa kali saya menggunakan telepon juga jelas-jelas aja, aman-aman aja. Jadi buat telepon sih oke-oke aja. Mungkin kalau di kondisi yang nggak terlalu ramai ya tentunya pastinya suaranya lebih jernih dibanding misalkan lagi di luar ruangan gitu ya. Tapi ini diklaim juga punya noise cancelling ya. Jadi artinya suara bising yang di sekitar Mi AirBud ini yang kita pakai ini bisa dihapus, dihilangkan gitu suara bisingnya. Jadi suara kita akan terdengar lebih jernih. Oke, selanjutnya kalau kita agak jauhan, jadi misalkan kita pakai lalu handphone kita taruh di jarak kurang lebih 3 meter, 5 meter, walaupun diklaimnya 10 meter bisa sampai. Tapi pengalaman saya di atas 5 meter, 6 meter itu kadang juga udah terjadi sering putus-putus gitu suaranya. Jadi ya nggak sesuai dengan klaimnya menurut saya, walaupun mungkin bisa juga sampai 10 meter, tapi ya kadang jarang banget juga kan. Kita pasti pakai juga sambil mungkin pegang handphonenya sambil putar lagu barangkali kan gitu ya. Jadi harusnya tidak terlalu jauh dengan kita jaraknya. Selanjutnya dari penggunaan ini, tombol-tombol yang di sini, jadi kalau sedang kita pakai, kita tekan satu itu untuk terima telepon, biasanya tekan satu terima telepon, atau kalau kita tekan panjang lama gitu untuk reject teleponnya, atau ketika sedang telepon kita tekan satu lagi itu untuk menyudahi teleponnya, jadi untuk mematikan telepon. Nah, kalau ditekan 2 kali itu untuk mengaktifkan voice command. Jadi biasanya kalau handphone teman-teman ada Google Assistant ya mengaktifkan Google Assistant, biasanya seperti itu. Lalu yang sering terjadi, jadi mungkin teman-teman pernah mengalami yang punya atau yang belum punya, atau mungkin pernah melihat beberapa komplain yang bilang katanya satunya sebelahnya mati atau mungkin nggak connect secara bagus gitu ya. Itu kita bisa reset. Jadi caranya kita masukkan di dalam box ini, kita tekan lama selama 15 detik, lalu nanti biasanya kedip warna merah, warna putih itu 3 kali biasanya sudah selesai. Nah, tapi kalau pengalaman saya pernah merasakan itu yang sebelah udah nggak nyala tuh, mati terus-terusan udah lama. Saya pikir kenapa saya udah reset nggak bisa, bahkan lampunya nggak nyala. Jadi saya anggap rusak waktu itu, tapi ternyata solusinya setelah saya charger dengan kepala charger yang lain, waktu itu daya yang dikeluarkan itu yang lebih rendah kepala chargernya, yang iPhone biasa gitu. Setelah saya biarkan semalaman, akhirnya malah bisa lagi. Jadi bisa lagi digunakan. Ternyata kemungkinan besar saya sebelumnya menggunakan kepala charger yang dayanya ketinggian untuk Mi AirBud ini. Tapi saya kurang tahu, pengalaman saya itu menyelesaikan problem di sini. Jadi sejauh saya pakai 1 bulan itu yang saya temukan, tapi saya cukup puas dengan barang ini. Oke, bagaimana kesimpulannya? Kalau saya pribadi sangat merekomendasikan barang ini. Ya mungkin teman-teman waktu mau beli
bandingin dengan TWS-TWS yang lain, ya saya sendiri belum nyoba banyak TWS gitu, tapi saya beberapa kali lihat punya teman-teman saya itu ukurannya lebih besar atau ukurannya cukup kelihatan mengganggu. Kalau ini kecil tapi powerful banget gitu. Lalu kalau kita nyoba barang-barang yang lain yang tentunya belum kita kenal, ya kadang kan kita khawatir juga kualitasnya bakalan seperti apa. Kalau ini ya Xiaomi gitu ya, udah terbukti kualitasnya seperti apa di Indonesia. Jadi kalau saya ditanya dari harga ke barang yang didapatkan, saya sangat ya merekomendasikan. Ini saya cukup puas dengan barang ini dan sudah bisa memenuhi apa yang saya butuhkan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan terhadap Mi TrueNess ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah. Nanti kalau saya sempat, saya akan balas. Jadi apapun, tapi biasanya sih tadi saya sampaikan udah semuanya, seharusnya yang biasanya yang sering ditanyakan. Tapi jika masih ada yang kelewat, silahkan komen di bawah. Oke, thank you ya udah nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.